kadang-kadang ya 13, 15, kadang-kadang ya 50, 70. Ya, kira-kira ya kalau segitu ya belum cukup. Kalau dulu tuh aku nggak punya harapan, nggak ada impian apa-apa, cuman jadi ibu rumah tangga tok. Tahu-tahu diajak jualan. Biasanya ibu pulang jam berapa? Atau Kadang buka jam berapa? 10, kadang setengah 11, kadang jam 10 kurang. Siang. Sepeda, kalau bilang capek ya capek, kalau bilang enggak ya buat istirahat, buat apa namanya olahraga. Depannya tuh belum punya pandangan, belum. Kalau nanti apa tuh di angan-angan itu kadang-kadang udah bisa, kadang-kadang enggak. Jadi nggak bisa di angan-angan, tahu-tahu tiba-tiba gitu aja. Mbak, impor ya 70, satu umur 15 tahun. 15 tahun Oh, kerja keprene aku. di sini. Nah, ora di sini nang Beringarjo. Terus Dulu. pindah ke sini. Ini 8 tahun. Impor Beringarjo dadi di KTK aku sudah ndene plan yo. Tak dol kono kae hitung-hitung. Oke, tunggang medun nang. Itu belum tanggaku loh, Mbak. Iya. Udah kayak tangga. Pendapatannya berapa buat selesai ini? Alah Mbak, ramu 50. Ya cukup lah cukup. Cukup lah cukup. Hari beli saya di sini beli telo, teh, jengkol, bareng pasipun niki pasar Condong Catur. Nama Bapak Suyata, umurnya saya 45. Bapak sudah lama jualan di sini? Sudah Mbak, sudah 20 tahun. Gunung Kidul Mbak. Gunung Kidul. Berarti di sini ngerantau gitu ya, Pak? Kalau satu hari itu biasanya dapat berapa porsi, Pak? Ya 15, 20. Enggak tentu Mbak. Enggak seperti berapa Mbak. Kan sekarang sudah dulu Mbak, anak sekolah masuk itu sepi gitu. Harapan Bapak jualan lotis apa, Pak? Buat kedepannya. Iya, buat kedepannya Biar harapan. besok anak saya sudah biar enak hidupnya gitu loh. Jangan seperti saya gitu loh. Kan saya perjuangan anak-anak gitu loh Mbak.
berjuang sama anak. Saya Ferry Setiawan, wakili kelompok dari tempat budidaya ikan nila. Mulai umur berapa Bapak mulai usaha? Usaha mulai umur 17 tahun kurang lebih. Sekarang umur berapa? Sekarang umur 37. Berarti Kurang lebih 20 tahunan. Bapak memulai usaha ini, apa saja persiapan? Oh ya, kalau mulai pertama kali kalau orang melihara ikan itu satu, kita harus tahu lahannya. Terus lahan itu ada sumber airnya enggak. Kalau ikan kan seperti itu. Kemudian terus kita bentuk petaan, kita usahakan benih sampai mikirnya pemasaran. Nah, setelah itu bisa akhirnya jalan, terus bisa mulai usaha. Kemudian usaha itu bisa dilakukan itu kalau nilainya seperti apa, itu menguntungkan atau tidak. Nah, seperti itu akhirnya nanti kalau misalkan di sini dibuka ini terus layak, bisa layak untuk dilanjutkan usaha, makanya terus dilanjutkan gitu. Kalau usaha itu, kalau pertama kali kita dari niat dulu, tekad, kita nggak usah takut ya mikir modal. Nanti kita sesuaikan sendiri. Dari kita pertama kali kita ada kesungguhan, niat, ada potensi lahan, kita bisa mulai dari nol, dari kecil seperti itu. Jadi tidak ada patokan. Kalau kita mau usaha itu tergantung partainya seberapa, seperti itu. Jadi kalau di sini dari kecil, dari nol, ibaratnya seperti itu. Jadi nggak ada patokan. Modalnya cuma niat, kesungguhan, sama lihat potensi lahan seperti air seperti itu. Oke. Kalau itu nanti tergantung sama petaan, luasan petaannya. Kalau ikan itu seperti itu. Jadi nanti kalau petaannya luasannya seberapa, sumber airnya derasnya seberapa, itu nanti mempengaruhi sama pada tebar ikan. Panennya juga macam-macam. Contohnya di sini rata-rata 200 meter, ya kapasitas antara 2 kental sampai 5 kental. Berarti seperti itu. Jadi kalau itu bergantung sama luasan kolam sama debit airnya nanti itu. Gitu. Keuntungannya kalau ikan semakin kita nebare banyak, nanti keuntungannya semakin banyak juga. Nah, keuntungan itu bisa dinilai dari waktunya sama sewa, misalkan 1 tahun itu bisa panen berapa. Kalau kita modalnya lebih banyak, otomatis nanti panennya juga lebih banyak, keuntungannya lebih banyak itu. Nah, ada nilai pertambahannya itu. Nah, kalau untuk soal kerugian pasti ya, kita usaha pasti. Nah, itu termasuk nanti kendala. Berarti kan tadi ada keuntungan, ada kendala. Kalau kendala misalkan kayak kerugian, gagal panen, terus ada karena faktor alam sama mungkin hama dan sebagainya, itu pasti ada. Seiring jalannya waktu lama ya kita harus menyikapi itu. Caranya cuma seperti itu. Kegagalan panen itu tak seperti sama alam. Satu ya, kalau alam kita nggak bisa ngelawan, nggak bisa nolak ya, misalkan banjir, terus ya semacam kayak angin dan sebagainya yang bisa merusak kolam petaannya gitu.
Ya kalau panen itu siklusnya kalau di sini ya kebetulan nila kita semi intensif, yaitu kita menggunakan pakan pelet. Di sini rata-rata 2 sampai 3 bulan sudah bisa panen. Jadi kalau hasilnya pokoknya nanti kita tebar berapa, hitungan pakannya seberapa, dihitungkan nanti sampai panennya berapa. Nah, misalkan target 5 kintal contohnya tadi seperti itu, oh bidnya kita sekintal, minimal berarti pakannya 4 kintal lebih. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nilai bersih panen itu kita 80% dari modalnya itu total pakan pemberian pakan. Berarti sekarang proses budidaya nih, kalau pemberian pakan seperti ini. Nah, pertama kali kita setelah lahan siap, artinya kolam siap dari kosong nol, itu kita nanti terus pengisian air. Setelah pengisian air dirasa sudah aman, kita isi benih, kemudian diadaptasikan antara 2 sampai 3 hari aman, baru kita starting mulai pemberian pakan. Terus pemberian pakan itu biasanya di sini menggunakan takaran 3 sampai 5% dari biomasa. Biomasa itu berat totalnya ya. Misalkan kita tebare 1 kuintal 100 kilo, berarti itu 3 sampai 5% dari 100 kilo itu. Berarti kan sekitar 3 kilo itu untuk 1 hari. Terus frekuensi pemberian pakannya di sini 3 sampai 5 kali misalnya seperti itu. Itu sebenarnya sesuai sama fase lapar ikan. Kalau fase lapar ikan di sini rata-rata kan 4 jam sekali. Nah, kurang lebih ada jarak 4 jam kita bisa diberi pakan dengan porsi takaran seperti itu 3% sampai 5%. Itu bisa misalnya dipatok seminggu. Berarti satu minggu kita habis pakan berapa? Nah, total itu tadi 3 kilo kali 7 misalnya 21. Tadi benihnya 100 kilo. Berarti 121 kilo. Nah, berarti kemudian untuk minggu berikutnya 3% sampai 5% dari 121 kilo ya. Sampai panen itu diperkirakan nanti target ukuran yang kita panen itu tercapai. Misalkan panen itu kan dari misalkan 100 kilo itu dari isi sekilo isi 20 misalnya seperti itu. Nah, sampai mencapai kita panen misalnya sekilo isi 4 atau 5. Nah, itu bisa dihitungkan. Nama saya Giono, umur saya 70 tahun, pekerjaan saya tani, rumah saya Sanggrahan. Saya sejak umur 20 tahun sudah petani, bercocok tanam. Cara bertani ya, pertama kali ya mencangkul, ya kan, mencangkul terus langsung memberi lahan, lalu bekerja untuk menanam. Terus setelah nanam, kalau sudah tumbuh langsung dipupuk, sebelah pupuk berapa kali diairi atau dilepi itu. Terus kalau sudah tumbuh lemu apa kayak besar itu dicabut, dijual ke pasar. Setelah tanaman ini ya, lalu kalau ada air hujan atau ada sudah datang air, itu langsung ditanami padi. Setelah padi itu tanami palawija lagi, ya seperti cabai, ya seperti tomat, ya terus kangkung, ya sayuran pokoknya. Kesan saya ya untuk anak-anak keturunan dan anak-anak belajar ya, bisa mengikuti apa yang saya katakan, itu bisa untuk meneruskan bercocok tanam ya, biar bisa mengikuti apa yang saya katakan, itu biar makmur, subur makmur untuk kedepannya. Anak-anak bisa meniru itu loh.